Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian Majelis Ramadan yang telah kita jalani dari beberapa pertemuan sebelum Ramadan. Saya akan mulai dari pelajaran terakhir yang di Maguan, Ngajum. Materi ini sudah saya baca di Merongkal, sehingga untuk yang dari Merongkal merojaah, ngulang, ikuti mundur ke Maguan ya. Di Maguan yang lalu 2 kali pertemuan membahas tentang keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan sholat malam. Masih ingat Pak? Ya, Pak Mian. Saya baca bisa dilihat di kitabnya. Pak Mian apa nggak bisa pakai HP-nya? Belum install gitu ah? Nah. Sampai pelajarannya yang di Maguan ini. Wa min sholatil laili. Iya, Andi ingatnya. Wa min sholatil laili. Jadi ini lanjutan setelah kita bahas keutamaan Qiyamul Lail. Ini kan bab sebelumnya tentang Qiyamul Lail. Nah ini. Di antara sholat nawafil, sholat sunnah adalah sholatul laili. Sholat malam. Setelah kita bahas panjang 2 kali pertemuan. Hampir 3 jam itu di Maguan. Selanjutnya, wa min sholatil laili, di antara sholat malam, al-witru, adalah sholat witir. Jadi sholat malam itu banyak namanya Pak Mayar. Ada disebut sholat tahajud. Karena tahajud itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, ada juga disebut salat malam karena dikerjakan di malam hari. Juga disebut salat witir. Di salat tahajud, salat malam, salat witir itu sama. Cuma bedanya salatul laili, salat malam itu lebih umum dari salat witir. Lebih umum itu sholat malam. Itu tidak harus witir. 2 rakaat itu sholat malam. Kalau witir artinya ganjil. Biasanya sholat witir ini untuk menutup sholat malam. Dalam hadits Rasul bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Ditutup dengan witir. Di witir termasuk dari Qiyamul Lail. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan, salat witir ini atau salat malam ini disebut Qiyamul Ramadan. Ya, berdiri bulan Ramadan. Kalau dikerjakan dengan ada istirahat setelah 4 rakaat disebut salat tarawih. Salat. Nah, pertama di sini yang akan kita bahas salat witir. Witir sendiri artinya ganjil. Aqalluhu kata beliau, paling minimnya, paling sedikitnya rakaatun, 1 rakaat. Salat malam atau witir. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat.
Wa aksaruhu ihda asrota rakaatan. Dan paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Kalau paling banyaknya sholat malam itu nggak ada batasannya. Nah, tapi sholat witir itu ada 11. Paling banyak, paling dikitnya 1. Fayutaru birokaatin. Yutaru artinya diwitiri maknanya itu. Diwitiri malam itu dengan 1 rakaat. Mufrodatan sendiri. Jadi caranya 1 rakaat saja. Mana dalil 1 rakaat? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi. Man ahabba an yutira, barang siapa ingin berwitir biwahidatin dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka kerjakanlah. Ini boleh mungkin karena waktunya mepet, tinggal sedikit, maka tidak ditinggalkan witir walaupun 1 rakaat. Dalilnya ini, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wayutiru atau wayutaru bisalasin. Juga bisa diwitiri malam itu. Diwitiri itu ditutup sholat malamnya dengan 3 rakaat. Liqaulin Nabi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bisalasin falyaf'al. Barang siapa ingin witir 3 rakaat, lakukan. Sama hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Untuk yang witir 3 rakaat ini ada 2 caranya. Fa'in ahabba sarodaha. Kalau mau saroda. Saroda itu lanjut. Tidak ada tasahud awal. Sarodaha bisalamin wahidin dengan 1 salam. Jadi 3 rakaat tanpa tasahud awal. Kemudian langsung salam setelah rakaat ketiga. Tidak ada tasahud awal. Itu saroda namanya. Mana dalil saroda ini yang langsung? 5 rawa at-Tahawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tahawi. Anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu autara bisalasi rakaatin. Bahwa Umar bin Khattab witir dengan 3 rakaat. Lam yusallim illa fi akhirihinna. Tidak salam kecuali di rakaat ketiganya. Itu cara pertama. Wa in habba shalla raka'ataini wa sallama. Kalau mau sholat 2 rakaat dulu, kemudian salam, summa sholla as-salisata, kemudian sholat 1 rakaat. Untuk yang ketiganya. Jadi yang sama dengan maghrib nggak ada. Walaupun 3 rakaat. Salam dulu di rakaat kedua, kemudian tambah 1. Mana dalilnya? 5 rawa al-Bukhari an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu bainar rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam setelah 2 rakaat. Wa rak'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Dan kemudian salam lagi setelah 1 rakaat. Jadi 2 salamnya. Ya, untuk yang 3 rakaat itu caranya 2, bisa langsung salam. Nanti yang nggak paham bisa tanya ya. Wayutiru atau wayutaru yang cara ketiga witir
Yutaru diwitiri malam itu bikhomsin dengan 5 rakaat. Di 1, 3, 5. Fayasruduha. Kalau 5 itu saroda tadi. Fayasruduha jami'an la yajlisu wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Tidak, jadi kata beliau, dilangsung semuanya, tidak ada duduk dan tidak ada salam kecuali di akhirnya. Jadi langsung tasahud di rakaat ke-5 langsung salam. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa ingin witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, sama dengan yang hadis 1 rakaat, 3 rakaat, itu satu perawi hadis Abu Dawud dan Nasa'i. Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asrata rakaatan. Beliau salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Yang 13 itu diwitiri dengan 5 rakaat. Nah, salat malam ditutup. Ini menunjukkan bahwa salat malam ini lebih umum tadi daripada witir. Bahasanya di sini kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW salat malam kemudian diwitiri dengan 5 rakaat, ditutup dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minhunna, 5 rakaat itu beliau enggak duduk sama sekali, illa fi akhirina, kecuali di rakaat terakhir. Nah, jadi hadis ini muttafaqun alaih. Untuk yang 5 rakaat yasrudu atau saroda atau langsung tanpa tasawuf awal. Paham nggih Pak Mian? Mireng. Boten kula sing boten mireng suarane Pak Mian. Lanjut nggih. Wa yutaru bisab'in. Kemudian diwitiri, yang ini cara keempat ya. Jadi 1, 3, 5. Ini keempat. Cara witir. Nanti ngambil berapanya itu lihat waktunya. Kalau masih longgar kayak gitu. Nah, yang paling penting di sini ngerti caranya. Tidak bisa dikarang-karang, ngikuti nas, ngikuti dalil. Sekarang yang 7 rakaat. Fayasruduha kal khamsi. Untuk yang witirnya 7 rakaat itu dilanjut seperti nomor 5 tadi. Tidak ada apa? Tasahud awalnya untuk yang 7. Liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Ummu Salamah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru bisab'in wa bi khamsin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, witir 7 rakaat dan 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bisalamin, tidak dipisah oleh salam. Wala kalamin, dan oleh pembicaraan. Dilangsung. Ini kalau yang 7 rakaat. Kemudian wayu taru bitis'in, yang 9. Sekarang yang kelima, cara kelima, witir 9 rakaat. Fayasruduha la yajlisu illa fi thaminah. Untuk 9 ini beda dengan yang 3, yang 5, yang 7. Di yang kalau witirnya 9 ini ada tasahud awal di rakaat ke-8.
Wa yaqra'u tasyahuda wa yad'u tsumma yaqumu wa la yusallim fa yusalli tasi'ah wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallimu. Ya. Untuk yang 9 ini duduk di tasyahud awal, baca tasyahud, kemudian berdiri tanpa salam dulu. Karena masih 8. Kemudian sholat yang ke-9. Wa yusalli tasi'ah, sholat rakaat ke-9. Setelah sampai 9, wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallimu. Tasyahud, berdoa, dan salam. Mana dalilnya 9? Li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, fi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan cara witirnya Rasulullah. Qalat, beliau berkata, kana yusalli tis'ata raka'atin. Adalah Rasulullah salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsamina. Beliau tidak duduk kecuali rakaat ke-8. Wa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u tsumma yanhadu. Wa yadhkurullah maksudnya ini bacaan tasyahud. Wa yahmadu wa yad'u ini bacaan tasyahud. Tasyahud awal ini ya. Tsumma yanhadu, kemudian beliau bangkit ke rakaat 9. Wa la yusallimu tsumma yaqumu, artinya beliau enggak salam dulu di rakaat 8. Tsumma yaqumu fa yusalli tasi'ah, kemudian Rasul berdiri salat yang ke-9 rakaat. Tsumma yaq'udu fa yadhkurullah wa yahmadu wa yad'u tsumma yusallim tasliman yusma'una. Kemudian setelah selesai rakaat ke-9, beliau tasyahud, kemudian salam dengan salam yang diperdengarkan pada kami. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi untuk 9 gimana tadi? Langsung 9 ada tasyahud awal, kemudian ditutup dengan tasyahud akhir di rakaat ke-9. Yang paling banyaknya 11 ini ya. Wa yusalli ihda asrata raka'atan. Rasul juga malam itu bisa diwitiri dengan witir 11 rakaat. Fa in ahabba sallama min kulli raka'ataini wa autara biwahidatin. Kalau mau, ada 2 cara ini ya, untuk yang 11 rakaat. Kalau mau, kata beliau, sholat 2 rakaat kali 5. Itu kan 10. Disalam setiap 2 rakaat. Wa autara biwahidatin, kemudian ditutup 1 witir. Nah, li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya. Adalah Rasulullah, kata Aisyah, salat dari selesai salat isya. Tamian selesai salat isya jam berapa? 7:30. Beliau sholat malam mulai selesai sholat isya. Seperti pamian biasanya, taraweh. Mulai setelah sholat isya. Langsung. Ilal fajri, sampai sholat fajar. Loh. Panjang Pak Mayar ya? Kalau kita ini sudah, itu ngeblak ya. Ngeblak. Iya. Beda orang dulu kuat-kuat ya. Iya. Itu yang bikin kuat itu imannya. Rasulullah kadang sampai bengkak kakinya kalau kelamaan berdiri. Itu pamian paling enggak sampai 1 jam itu. Ya pamian ya. Ihda asrota rakaatan. Rasulullah sholat itu dari habis isya sampai fajar itu berapa rakaat? 11. 11 rakaat dari isya sampai fajar.
Tapi ini sholat sendirian ini Pak Mian. Sholat sendiri, tidak masalah. Tapi kalau jenengan jadi imam masjid dari Isya sampai subuh, mungkin ditinggal orang ya, tinggal sendirian. Yusallim baina kulli raka'ataini. Kata Aisyah, Rasulullah salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Namanya witir. Namanya penutup sholat witir yang 11. Ini cara pertama. Cara pertama hadis dari Aisyah 2 rakaat kali 5 dan tambah 1. Wa in ahabba, kalau mau. Cara kedua, sholat arba'an, sholat 4 rakaat. Summa arba'an, kemudian 4 rakaat, summa salasan. Ini juga masuk 11. Tapi ada yang menafsirkan arba'an di sini 2 rakaat salam. Setelah 2 rakaat salam, 2 kali kan 4. Nah, setelah 4 rakaat itu istirahat lama. Kemudian diulang lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi bunyi hadisnya seperti ini, 4. Kalau tadi dipecah menjadi 2 salam itu tafsir, syarah dari hadis ini. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Ini ya, bunyi hadisnya memang 4. Tadi kan juga dari Aisyah yang 2 itu. Ini 4 rakaat, sehingga ada di Indonesia, di sekitaran kita, orang sholat malam, sholat tarawih itu 4 rakaat. 4 rakaat tambah 3. Yang 4 rakaat ini, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya kebaik-baiknya dan panjangnya. Sholatnya bagus, enggak kayak ayam matok gitu. Dan panjang, kata Aisyah, panjang sekali. Sehingga sampai 4 rakaat sudah capek, istirahat dulu, ngopi-ngopi, selonjoran, mulet-mulet. Tsumma yusalli arba'an, kemudian dilanjut 4 rakaat lagi. Fala tus'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Tadi 3-nya itu ada 2 cara ya. Tapi ini 4 rakaat tambah 4 rakaat, 8 tambah 3, ini semua masuk bab witir. Loh, kapan Nabi terawih? Kok enggak dibahas terawih? Iya. Belum sampai ke terawih. Cuma witirnya Rasulullah kayak gini. Waqala al-fuqaha'u, telah berkata fuqaha jamak dari faqih. Jadi ini ahli fikih. Minal Hanabila, dari Hanabila, ini pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Hanabila, mazhab Hanabila. Wasyafi'iyah, dan fuqaha Syafi'iyah, ahli fikih yang mengikuti Imam Syafi'i. Kata mereka, yajuzu fil witri bi ihda asyrata, boleh ketika witir 11 rakaat itu an yasrodaha, dilanjut dari rakaat pertama sampai 11 bitasyahudin wahidin, dengan 1 tasyahud. Au bitasyahudaini fil akhirati wallati qablaha, atau boleh 2 rakaat
2 tasyahud, yaitu tasyahud awal di rakaat ke-10, kemudian dilanjut 1. Ini apa yang kita bahas tadi? Witir. Witirnya Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi ada 6 cara ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Caranya tadi sudah diterangkan. Wa sholatul laili, jadi sholat malam fi Ramadan laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha. Kalau sholat malam itu dikerjakan di bulan Ramadan, tadi itu ya, babnya kan bab sholat malam. Maka sholatnya itu mempunyai keutamaan lebih. Yang sudah lalu dibahas keutamaan sholat malam. Tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi, man qama Ramadana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Wa mana qauluhu imanan, makna imanan yaitu imanan billah, iman kepada Allah. Iman itu percaya, yakin kepada Allah, wa bima a'addahu, dan yakin dengan apa yang Allah janjikan. Apa tadi janjinya? Diampuni dosa-dosa. Wa min sawabil minas sawabi, dari balasan dan pahala lil qaimina, bagi orang-orang yang berdiri di malam Ramadan. Pak Mayer bilang sholat taraweh ya. Wa mana qauluhu ihtisaban, maknanya ihtisaban ai talaban li sawabillah. Ihtisab itu mengharap. Apa yang diharap yaitu pahala dari Allah. Lam yahmilhu ala dzalika riyaun. Tidak ada yang mendorong untuk melakukan sholat taraweh karena riya. Nah, wala sum'atun, dan bukan karena ingin didengar. Wala talabun, kalau yang didengar ini mungkin imamnya yang baca dienak-enakkan supaya didengar orang. Wala talabu malin, dan tidak ingin cari harta. Wala jahun, dan tidak ingin jabatan. Itu makna ihtisaban. Wa qiyamu Ramadan, salat di malam Ramadan, samilun, itu mencakup lis salati fi awalin nahar wa akhirihi. Boleh dikerjakan di awal malam, selesai salat Isya, sebagaimana kebanyakan, dan boleh di akhirnya. Dulu di Kalisat ya malam ya Mas Andi ya, jam 2 ya. Wa ala hadza, dari itu fatarawihu, ini muncul perkataan tarawih. Nah, antum bilang apa? Taraweh. Taraweh itu bahasa Arab. Asalnya tulisannya kayak gini, yang dilihat di kitabnya at-tarawihu. Jadi kata roha ini asalnya. Kok jadi tarawih? Itu nanti Mas Ikhwan yang bisa nerangkan. Ini ilmu sorof ya Mas Ikhwan. Mas Ikhwan ada hadir? Nah, Oh, jangan tidur.
Min qiyami Ramadan dari fatarawih min qiyami Ramadan. Jadi tarawih itu termasuk qiyamu Ramadan. Nah, artinya kalau sudah tarawih nggak diyakini aku gurung berdiri qiyamu Ramadan. Tadi baru tarawih. Ini sama maksudnya. Qiyamu Ramadan ya tarawih ya qiyamu Ramadan. Fayam bagi al-hirsu, maka hendaknya penuh semangat alaiha untuk bisa tarawih. Itu di masjid ya tarawihnya berjamaah. Tidak sendiri-sendiri. Wal i'tina dan perhatian biha dengan tarawih. Wahtisabul ajri dengan mengharap pahala. Mengharap balasan, wasawab dan pahala minallahi dari Allah alaiha. Wa ma hiya illa layalin ma'dudatin. Karena sholat tarawih itu hanya beberapa malam yang terhitung. Nah, hendaknya diperhatikan oleh mukmin yang berakal sebelum terlewat. Wa innama sumiyat tarawihu. Kenapa dinamakan tarawih? Ya, kenapa dinamakan tarawih? Dari kata apa tadi, Mas Andi? Suaranya Mas Andi juga nggak banter, nggak dengar. Tarawih dari kata roha, ya. Kenapa disebut sholat malam tadi disebut tarawih? Li'annan nasa, karena manusia yang sholat itu kanu yutilunaha jiddan. Mereka sholatnya panjang sekali. Nah, fakullama shollu arba'a rok'atin, setelah selesai mereka sholat 4 rakaat, istarahu dari kata roha tadi. Roha itu enak, badannya enak, itu roha. Istarahu, mereka mengenakkan badan dulu. Pak Ma'an bilang istirahat. Istirahat itu merilekskan badannya dulu. Karena capek tadi 4 rakaat panjang sekali. Istarahu qalilan, sebentar, ngopi-ngopi boleh, selonjoran boleh, mulet-mulet, itu masuk istirahat. Jadi tarawih itu istirahat dari kata roha. Nah, kalau sekarang sholatnya pendek sekali, kemudian sebentar udah selesai. Nah, disebut tarawih kalau ini, kata beliau, sholatnya panjang, dan ada istirahatnya setelah 4 rakaat. Pripun Pak Mi'an? Pak Mayar, sholat di mana Pak Mayar? Sholat, alhamdulillah, tarawih di rumah. Keluarga kan nggak mau, kami terlalu cepat itu salah. Di rumah? Ya. Tarawih di rumah? Ya. Oh ya. Wakanan Nabiu, Mas Johar di mana Mas Johar? Katanya punya teman baru. Ya, karena belum tahu yang berapa saat di mana. Nggak dengar tapi suaranya. Kalau pakai Bluetooth nggak dengar. Iya, yang 23 kan di sini terlalu cepat itu Ustaz. Rencana mau ke Darungan. Nggak bisa disebut tarawih ya. Kan tarawihnya katanya istirahat dulu. Kenapa kok istirahat?
kelamaan tadi 4 rakaat. Mereka ngebut mungkin salah istirahat ya. Iya. Jadi terawihnya di belakang. Terawih itu istirahat. Ini hadisnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man sannal jama'ata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama melaksanakan sholat jamaah fi sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu berjamaah fil masjid. Di masjid itu Pak Jidi di masjid. Maka disebut tarawih. Di sini coba lihat hadisnya, adalah Nabi yang pertama membuat sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid. Summa tarokaha khaufan min an yufrado ala ummati. Kemudian ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah takut kalau sampai diwajibkan. Fafis sahihain di dalam Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid dzata lailatin, suatu malam. Wa shalla bi salatihi nasun. Kemudian manusia salat makmum pada Rasulullah. Summa shalla minal qabilati wa kasuran nasu. Kemudian Rasulullah salat besoknya. Jadi ini malam kedua. Wa kasuran nasu, kemudian manusia semakin banyak. Para sahabat makin banyak dibanding malam pertama. Summa jitama'u, ternyata pada malam ketiga para sahabat manusia berkumpul minal lailati salisati, tambah meludak, awir rabi'ati atau malam keempat. Setelah manusia kumpul meludak, falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah malah tidak keluar. Nah, sahabat gitu ya, makin lama makin banyak ya. Sebaliknya kita ya, makin lama makin maju softnya. Falamma asbaha, setelah pada malam keempat atau ketiganya Rasulullah keluar, di pagi hari sholat subuh, Rasulullah keluar ngimami sholat subuh dan menjelaskan kenapa tidak keluar. Qad ra'aitul ladzi sana'tum, kata beliau, sungguh aku telah melihat perbuatan kalian. Tadi malam ngumpul semuanya. Falam yamna'ani minal huruj ilaikum, maka tidak ada yang menghalangi aku keluar pada kalian. Illa anni khosyitu, kecuali aku takut antufrada alaikum, kalau sampai salat ini difardukan pada kalian fi Ramadan. Jadi yang difardukan sekarang puasanya ya. Salat tarawihnya enggak fardu. Wa Nabi Dzarrin, hadis kedua radhiyallahu an. Hadis Aisyah ini menjelaskan tentang bahwa sholat tarawih itu bukan baru, bukan membuat-buat, bukan bikin-bikin, tapi Rasul pernah mencontohkan 3 hari ya.
Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahri. Kami puasa bersama Nabi, Rasul tidak sholat bersama kami sampai tersisa 7 malam dalam sebulan. Berarti sudah berlalu 23 ya kalau 30. Karena ini tinggal 7 hari. Rasul nggak keluar. Faqama bina hatta dhaba thuluthul laili. Di malam ke 20 ke sisa 6 Rasul sholat. Karena Rasul sholat sampai berlalu, kata beliau, thuluthul laili. Berhentinya di sepertiga malam. Mulai habis isya sampai sepertiga malam. Mungkin jam 2 ya. Dari jam 8 sampai jam 2. Berapa jam itu, Mas Andi? Mas Iwan, berapa jam Mas Iwan? 4. Berapa? 4 jam. Nah. Summa lam yakum, kemudian tidak berdiri lagi, bisa. Nah, cuma keluar semalam, kemudian Rasul tidak keluar lagi. Summa qama bina fil khamisah, kemudian Rasul sholat lagi di sisa 5 sampai separuh malam. Ainisbuha fakulna ya Rasulullah, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, lau nafal tanah, kalau sekiranya engkau sholat sunnah bersama kami, baqiyata lailatuna, sisa malamnya, kurang 5 hari. Maka Nabi mengatakan, innahu man qama ma'al imam. Rasul mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai salamnya imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Nah, jadi kalau jenengan mau dapat pahala semalam suntuk, pinginnya sholat 11 rakaat, jangan ikut yang di 23, dapat 8 kemudian mundur pulang. Itu artinya tidak sholat bersama imam. Kata Rasul SAW, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya itu selesai. Kalau memang mau ngambil 11, ya cari yang 11. Demikian juga yang maunya sholat 23, ikut yang 11. Kemudian nanti ditambah sendiri kurangnya 12. Itu ya namanya tidak sholat bersama imam. Mana Pak Mayar, Pamian? Kemarin Pamian tanya itu, sempat tanya. Caranya sholat malam. Kalau tidak ada yang 11 juga. Cara kami maksudnya. Enggak ada yang 11 di daerahnya. Ada di samping. Yang 23 kecepatan ya? Nah, gimana? Pamian kayaknya mau jawab itu. Gimana Pamian?
Karena kecepatan itu boleh ditinggal karena meninggalkan rukun. Sebentar, nanti kita lihat dulu jawabannya, nanti insya Allah ada. Kita baca dulu ya. Wahtalafas salafus soleh, para ulama salaf itu khilaf fi adati rakaatin fi sholatit tarawih wal witri. Di dalam masalah jumlah rakaat tarawih dan sholat witir. Disebut tarawih tadi karena ada istirahatnya ya. Nah, witirnya tadi ada 6 macam tadi. Sepertinya di sini dipisah. Sholat tarawih sendiri, sholat witir sendiri. Fakila ada yang mengatakan atau ada yang melaksanakan sholat tarawih dan witir itu ihda wa arba'una rakaatan, 41 rakaat. Jarang kita dapati ya. Di Indonesia itu 23, 11. Wakila tis'un wa salasun. Ada juga yang mengatakan sholat tarawih itu 39. Dikurangi berapa itu? 2. Wakila tis'un wa isrun. Ada juga mengatakan ulama salaf sholat tarawih itu 29. Nah, di atasnya pamian. Wakila ada juga mengatakan salasun wa isrun 23. Ini loh pamian ada ya. Wakila tis'u asratun. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu 19. Wakila salasu asrotan 13. Salasa asrotan 13. Ini yang diamalkan di Saudi sekarang. 13 ini ada hadis Aisyah tadi ya. Wakila ihda asrota. Ada juga yang mengatakan sholat tarawih itu 11. Wakila ghairu dzalika, ada yang lain. Wa arjahu hadhil aqwal, paling rojehnya, paling benernya dari mulai 41 sampai 11, annaha ihda asrota au salasa asrota. Yang paling benar itu 11 rakaat atau 13. Berdasarkan hadis. Kalau yang 41 beliau nggak bawakan hadisnya. Mungkin yang 41 ini yang ikuti hadis yang Rasul mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun yang sampai 23 mungkin itu yang dipakai dalil. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ditutup 3. Witirnya 3. Sekarang pamian gimana? Kenapa jenengan ngambil 23? Kebiasaan. Karena udah biasanya gitu ya. Dalilnya kebiasaan. Iya. Tapi kebiasaan bukan dalil ya. Dalil itu Al-Quran sama hadis. Kalau 11, 13 ada. Nah, paling selamatnya pamian itu tadi 2 rakaat, kata Rasul,
Sholat malam itu ya 2 rakaat kali 20 kali 10 kan dapat 20 rakaat. Cuma yang seringnya jadi masalah yang 23 kalau orang Indonesia ini cepatnya itu loh. Ya, jadi masalah ya itu. Jam itu Nah tidak selesai. kalau cepat itu kalau kecepatan itu tidak sah karena tidak menjalankan rukun sholat, terutama rukuk dan sujud. Di Bukhari ada hadis, judul hadisnya itu Al-Musi fi sholah, orang yang jelek sholatnya. Itu ada orang kecepatan, kayak nukroh itu ayam matok gitu. Gak ada tumak ninanya. Kata Rasul, Sholli, sholatlah kamu. Fa'inna kalam tu sholli, kamu belum sholat. Sholat lagi orang ini. 2 kali, masih ditegur lagi. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, tetap saja. Kemudian orang tadi bilang ke Rasul, saya bisanya itu aja sholatnya. Dan oleh Rasul dibilangi, sholat itu harus tumak nina. Perkataan Nabi, engkau belum sholat, itu dalil bahwa sholatnya tidak sah. Lima fi sahihaini di dalam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, bahwa beliau ditanya, Aisyah ditanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana Nabi kalau sholat di bulan Ramadan? Waqalat, maka Aisyah mengatakan, maka yazidu fi Ramadan. Rasul tidak menambah di bulan Ramadan wala ghairihi, dan di luar Ramadan ala ihda asrota rakaatan. Jadi tarawihnya Rasul 11. Tadi yang sampai manusia kumpul banyak itu loh, sampai hari keempatnya nggak berani keluar karena takut diwajibkan. Yang 11 saja itu penuh kekhawatiran, takut tidak diterima. Apalagi yang kecepatan sudah jelas-jelas melanggar cara sholat, terutama rukun-rukunnya yang hilang. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kanat salatun Nabi, ini dari Ibnu Abbas ya. Nah, tadi dari dalam rumah Aisyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya itu 13 rakaat. Yakni minalai, jadi salat malamnya Rasul 13 rakaat. Tadi 13 rakaat ada hadis Aisyah juga ya. Ummu Salamah apa Aisyah? Ummu Salamah tadi ya, yang mengatakan Nabi itu sholat 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 5 saroda tadi. Itu 13. Jika mau ambil 11 tadi hadis yang sahih dari Aisyah, 2 rakaat kali 5 tambah 1. Atau 4 kali 2, 4 2 kali tambah 3. Wa fil Muwatta Anisa ibni Yazid radhiyallahu anhu qala amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang sering dipakai oleh yang sholat tarawih 23 hadis ini di Muwatta ini. Kenapa 23? Itu ada hadis dari Umar bin Khattab ketika menyuruh Ubay bin Ka'ab. Ini hadisnya.
sedang kita baca, yaitu hadis di Muwatta. Muwatta ini kitab hadis karya Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Madinah. Dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala amara Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibnu Ka'ab. Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab wa Tamim, dan nyuruh Tamim, sahabat ya, Tamim Ad-Dari, an yakuma linnas, untuk menjadi imamnya manusia, bi'ihda asrota rok'atan, suruh ngimami sebanyak 11 rakaat pamian. Umar itu nyuruhnya yang sahih itu 11 rakaat. Kalau mengatakan 23 di mana? Enggak ada. Nah, insyaallah ini kita lanjutkan besok yang judulnya ini wakana salafus saleh yutiluna jidan. Nah, insyaallah ini bisa kita lanjutkan. Mungkin ada yang ditanya? Pak Mayar. Nggak dengar tapi kurang banter Pak Mayar. Mungkin bluetooth-nya matiin kalau supaya jelas. Dampit, gimana Dampit? Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang dinamakan witir atau sholat malam itu tadi, itu niatnya satu kali ya Ustaz? Iya, niat sholat malam gitu ya. Niat witir? Oh ya, niat witir. Oh, gak belum ya. Niat witir. Sekali Pak Mayar. Pak Mayar. Saya. Ya, Nggak denger ya suaranya? Itu kalau HP-nya Mas Johar itu minta dimatikan dulu ya Mas Johar ya. Mas Johar, itu HP-nya nggak jelas, biasanya minta matikan dulu. Wah, nggak keren. Itu HP-nya yang error Mas Johar biasanya gitu. Minta matikan dulu baru dinyalain lagi. Sudah, Ustaz. Sudah? Sudah. Jelas Amian ya? Ya, jelas. Jadi niatnya sekali. Niat itu bahasa Arab memang. An-niyatu bahasa Arab. Maknanya niat itu al-qasdu. Qasdu itu tujuan di hati. Tujuannya ngapain ini? Mau sholat witir. Al-qasdu. Yang disepakati ulama salaf, al-qasdu atau niat itu termasuk amalul qalbi. Amalan hati. Bukan amalan lisan. Jadi tidak ada contoh, nggak perlu mempersulit diri dengan lisan. Gimana Pak Mian niatnya kalau sholat witir? Niat di dalam hati. Kalau di Kalau dalam atau di lisan. Iya, kalau dengan lisan kan bunyinya gimana? Oh, lisannya. Kalau di lisan saya niat sholat witir gitu. Bahasa Arabnya? Oh, namanya Sunatatar Fitri Rokaatal lillahi ta'ala. Kalau yang satu rakaat. Diulang Pak Maya, diulang Pak Mian. Sunatal witri rokaatal lillahi ta'ala. Itu yang satu. Usolli sholatal witri. Ya, rokaatal lillahi. Rokaatan lillahi ta'ala. Sekarang sudah tidak pakai usoli. Oh, Masya Allah. Langsung sunatal witri rokaatal lillahi ta'ala. Kalau sendirian
Kenapa usolinya dibuang? Kalau nggak pakai Iya. usoli? Katanya itu belum mengerti apanya dalilnya. Itu tidak usah gitu. Oh, masih yang sunatan witri ya juga nggak ada dalilnya Pak Mian. Oh, langsung niat dalam hati Mas. jadi langsung tidak ada sunatal witir gitu ya Ustaz. Iya langsung sholat, tapi ditata dulu hatinya, yang niat itu hati. Bukan berarti tidak niat, tetap niat tapi di hati. Karena niat itu maknanya al-qasdu. Hatinya itu niat sholat, memang mau sholat. Karena kalau nggak niat pikirannya paling ke Tegalan ya, ke sawah. Iya. Atau mikir makanan tadi belum buka dan seterusnya. Harus niat. Cuman nggak diucapkan. Iya, melafalkan itu nggak ada dalilnya. Katanya Pak Mian ninggalkan usoli, lafaz usoli, boleh karena dalile. Walaupun sunnatal witri ya nggak ada dalilnya, tinggal aja semua. Jadi langsung tidak. Iya, Tidak langsung insya Allah itu. Karena asal ibadah itu kan haram Pak Mian ya. Sampai ada dalilnya. Sampai ada dalil. Kayak jenengan sholat subuh 3 rakaat. Itu kan haram karena nggak ada dalil. Jangan terbalik, kalau urusan dunia itu terbalik, dibalik. Asal sesuatu itu boleh. Jenengan mau makan timun, mau makan kangkung, mau makan apa aja boleh, kecuali yang diharamkan. Tapi kalau agama dibalik, asal sesuatu itu haram sampai ada dalil pembolehannya. Berarti tidak ada sholat mutlak, sholat tahajud itu tidak ada lafaznya Ustaz ya? Iya, insya Allah nggak ada lafadznya, yang benar langsung aja niat dalam hati. Gimana Mas Andi? Abu Musa ini. Suaranya nggak jelas Mas Abu Musa. Sambil di rumah sakit tadi. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu yang hadir minta bantuan doa. Mertuanya Andi lagi sakit di rumah sakit. Didoakan ya Pak Mayar, Pak Mian. Mudah-mudahan diberi kesembuhan yang sempurna. Amin. Dihapus dosa-dosanya. Amin. Dinaikkan derajatnya. Amin. Pak Mitra nggak hadir? Tidak. Oh, mungkin nggak tahu itu. Biasanya dulu itu. Terus itu belum tahu yang iya. Nanti diingatkan ya, bisa dilanjut besok ya. Mungkin itu dulu. Tidak ada lagi Pak Mayar? Ya. Sudah selesai? Tidak ada lagi pertanyaannya? Ya, sudah selesai, itu aja Pak Ustadz. Nanti lain kali aja. Ya, makasih banyak Pak Mayar. Ya. Ya tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.